Halo sahabat kakek kandang dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Bang Alim dari kota Pamekasan Madura dengan channel kakek kandang. Nah, dalam video kali ini saya ingin mereview satu tanaman, di mana tanaman ini sangat mudah untuk kita tanam dan bisa kita jadikan pakan ternak kambing ataupun domba. Dan tanaman ini juga merupakan tanaman obat, di mana sejak dahulu ini digunakan oleh orang-orang sebagai obat herbal. Nah, tanaman ini mengandung antibiotik dan antioksidan dan juga anti infeksi. Jadi kita bisa gunakan tanaman ini untuk obat atau untuk kesehatan kita, ataupun bisa kita jadikan sebagai pakan ternak kambing ataupun domba kita. Tanaman ini mengandung banyak nutrisi yang tinggi, teman-teman. Jadi bisa kita jadikan sebagai bahan pelengkap dari nutrisi dari masing-masing hijauan yang dapat kita berikan kepada ternak kita setiap harinya. Dan penanamannya pun sangatlah mudah, ini tinggal stek batang bisa langsung hidup, teman-teman. Apalagi kita tanam di saat musim penghujan, dan di musim kemarau pun ini juga bisa kita tanam asalkan penyiraman yang cukup. Dan untuk awalnya bisa kita tanam di polybag. Untuk sementara kita tanam di polybag dengan kita letakkan lebih dahulu di daerah yang teduh. Kemudian setelah normal maka kita pindah ke tempat yang terkena sinar matahari. Nah, tanaman ini sangat mudah untuk berkembang biak, teman-teman. Ini bisa menjalar kemana-mana menurut panjaran yang kita gunakan. Jadi bisa kita arahkan sesuai kehendak kita agar tanaman ini tidak terlihat terlalu rimbun ataupun acak-acakan. Jadi kita bisa atur, teman-teman. Dan tanaman ini bisa tumbuh di tempat teduh ataupun di tempat yang terkena sinar matahari secara total. Dan ini tahan terhadap segala musim. Jadi pada saat musim hujan ataupun musim panas ini tetap tumbuh subur, teman-teman, asalkan di saat kemarau cukup penyiraman. Namun alangkah baiknya kita tanam binahong ini di tempat yang tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin, asalkan terkena sinar matahari sekitar 60%. Ini cukup tumbuh subur, teman-teman, dengan penyiraman yang memadai. Dan alangkah baiknya kita buat panjaran agar tumbuhnya tidak terlihat terbengkalai. Ada dua jenis tanaman binahong ini dari warnanya. Ada yang hijau dari batang hingga daunnya, dan juga ada batang yang merah atau ungu kemerahan. Ini sama-sama baiknya, teman-teman, dan fungsinya juga sama untuk kesehatan dan juga berfungsi kita jadikan pakan ternak kambing ataupun domba, dan juga baik kita jadikan ini pakan kelinci, teman-teman. Sedangkan untuk pemberiannya bisa kita langsung berikan pada saat basah, asalkan jangan terlalu pagi, teman-teman, ketika kita panen daun binahong ini. Jadi usahakan agak siangan, sekitar jam 9 ke atas baru kita panen atau kita petik daunnya beserta batangnya. Jadi bisa kita berikan langsung atau kita layukan terlebih dahulu. Apalagi sebagian dari daun binahong ini kita jemur di panas matahari secara langsung, teman-teman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena batangnya terlalu banyak mengandung air. Jadi alangkah baiknya atau cara yang terbaik kita jemur sekitar 2 jam di panas terik matahari, itu lebih sempurna, teman-teman. Namun terbukti juga ketika kita berikan pada saat basah atau pada saat panen langsung kita berikan kepada ternak kita, ternyata memang tidak ada masalah, teman-teman.
Jadi bagi kambing-kambing yang baru melahirkan, ini sangat bagus teman-teman. Yang bunting pun ini aman. Ketika kita berikan daun binahong ini ternyata aman, tidak ada kendala sama sekali teman-teman. Bahkan ini sangat baik karena nutrisinya yang sangat tinggi. Dan baik juga untuk kita berikan kepada cempe-cempe yang baru belajar makan. Ini sangat doyan teman-teman. Dan nutrisinya yang sangat tinggi, mengandung antibiotik dan antioksidan. Jadi alangkah baiknya kita tanam daun binahong ini, kita tanam tanaman binahong ini di lingkungan kita, di samping-samping lahan, dan dijamin semua jenis kambing ataupun domba ini akan doyan makan tanaman binahong ini teman-teman, baik dari cempe, remaja, kambing bunting ataupun kambing melahirkan, sebagai pelengkap nutrisi dari semua hijauan yang kita berikan setiap hari teman-teman, agar nutrisinya terlengkapi. Namun perlu diingat setiap beternak, jangan sekali-kali kita berikan satu jenis hijauan dalam satu hari pemberian pakan. Jadi usahakan variatif teman-teman, kita berikan 3 atau 4 macam hijauan dari jenis yang berbeda yang bisa kita berikan setiap hari, agar tidak ada masalah terhadap kambing atau domba kita, dan juga agar kandungan dari masing-masing tanaman atau hijauan yang kita berikan saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi tanam berbagai hijauan dalam satu lahan agar kita memiliki banyak bank pakan dan bisa memadai segala nutrisi dan kebutuhan ternak kita, baik kambing ataupun domba. Nah, kambing ini sangat doyan sekali teman-teman. Ini kambing teman saya yang saya coba berikan daun binahong ini, walaupun sebelumnya tidak pernah beliau berikan atau beliau kasih daun atau rambanan seperti ini. Ini saya coba langsung mau dan doyan teman-teman. Ini saat ini sudah melahirkan sekitar 2 bulan, aman, sama cempenya sudah bisa makan teman-teman. Cempe-cempenya pun aman. Dan untuk yang satunya ini saat bunting sekitar 3 bulanan, ini sangat perlu kita berikan pakan-pakan bernutrisi, dan dijamin semua jenis kambing akan suka dan lahap makan daun binahong ini teman-teman. Jadi mari kita tanam hijauan-hijauan yang berkualitas, yang bernutrisi tinggi, dan dengan pK yang tinggi pula, agar ternak kita sehat dan tidak ada kendala. Dan untuk menunjang kesehatan kambing-kambing kita, makan lahap, kenyang, dan sehat. Oke, demikian review kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sebagai peternak. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.